Oke, ini adalah video keempat, part 4 dari 4 part series yang tentang ayam-ayam yang gue punya. Inilah video terakhir yang akan membahas tentang ayam-ayam yang unik dan ayam-ayam yang memiliki cerita, memiliki value, sentimental value terhadap perjalanan gua dan gua. Oke, video ini bakal panjang. Menurut gua akan lebih panjang daripada yang sebelumnya. Cuman gua nggak tahu. Yang jelas yang Inggris lebih panjang daripada sebelumnya. Jadi gua rasa yang bahasa Indonesia akan kira-kira lebih panjang juga daripada yang sebelumnya. Cuman gua nggak tahu. Oke, karena di sini gua akan lebih banyak bercerita ya daripada membicarakan soal quality dari ayam gua. Mungkin kalau Anda tertarik akan perjalanan gua, mungkin ini adalah model video untuk itu. Cuman bagi Anda yang tidak begitu tertarik dengan perjalanan gua, ya gua akan juga ngomongin beberapa hal tentang ayam-ayam di sini dan sedikit-sedikit memberikan penjelasan tentang suara-suara, kecuali untuk ayam-ayam yang gua udah pernah jelasin sebelumnya, kayak C1R, EX1000, ZS10 Pro. Ini gua nggak akan terlalu jelaskan dengan mendalam soal sound quality mereka, tapi lebih ke story mereka di perjalanan ayam gua. Tapi untuk beberapa ayam yang unik ya, mungkin Anda bisa lihat di bagian di sini. Ada beberapa ayam unik di meja ini. Yang pertama gue ingin bahas adalah File Poppy. File Poppy ini adalah ayam dari brand File yang sempat nge-hype karena kabelnya, File Hibiscus. Tapi File ini tuh gimana ya? File tuh sejauh gue dengar apapun dari File, gue nggak pernah mendengar mereka itu punya sound quality yang bagus. Jujur, File Poppy ini bukanlah tidak berbeda daripada file-file yang lain yang suara tidak begitu bagus. Menurut gue File Poppy ini agak-agak standar, menengah ke bawah. Tapi ini murah sekali ayam ini. Jadi ya ini one of the packs, salah satu daripada ayam-ayam murah yang suaranya biasa aja. Tonal balance-nya tidak begitu bagus, technical performance gua nggak terlalu merhatiin. Jadi ya biasa aja semua. Salah satu yang bagus sini adalah build quality. Ya menurut gua build quality dia salah satu yang terbaik, ataupun bahkan yang terbaik di harganya dia. Gua demen banget sama build quality dia. Sayang sekali soundnya tidak bisa mengikuti. Ya, ear tips dia juga lumayan bagus, lumayan banyak ear tips dia. Jadi kalau misalnya lu beli ini, expect build quality yang bagus dan ear tips yang banyak. Tapi sound ya nggak sejelek Rosa sih. Yang jelas tidak sejelek Rosa sih. Yang jelas itu udah pasti banget tidak sejelek Rosa. Karena Rosa itu udah boom banget itu ayam paling yang pernah gue dengar teh. Tapi ini jauh lebih bagus daripada Rosa. Tapi ya itulah, menurut gue di harga segini gue masih saranin MH755 kalau enggak TRN MT1. Tapi ya sebenarnya ya kalau misalnya lu nggak pernah denger ayam lain, ataupun sebenarnya emang lu demen suara-suara yang nggak ada upper mid range-nya, meskipun gue nggak ngerti kenapa lu demen itu, mungkin ini oke. Tapi di buku gua, di pandangan gua secara overall, di standar gua, ini masih yang no sih. Ya. Saya mohon maaf sekali kepada orang yang sangat mencintai ayam ini. Dan gua tahu Anda siapa. Tapi mungkin ini cocok untuk Anda, tapi untuk gua not so much. Ya mohon dimengerti saja. Yang kedua yang ingin gue bicarakan adalah ini. Jujur gue nggak tahu ini ayam apaan. Gue nggak tahu ini brand apaan. Gue nggak tahu ini seri apaan. Ya, bahkan yang jual ke gue pun kagak tahu ini apaan.
Yang satu hal yang gue bisa note di sini adalah dia itu build quality-nya indah sekali, build quality-nya cakep sekali, bagus sekali. Ini full resin loh, ini resin tebel, bukan resin tipis ataupun kayak model-model ini nih ya, yang kopong dalamnya. Ini padet, semua padet sampai dalam-dalam nih padet. Tapi sayang ya sound quality-nya kacau. Jadi kalau ngomongin soal build quality aja ya, mungkin ini salah satu ayam terbaik yang gue pernah pegang secara build quality di harga manapun, yang paling cakep, indah sekali tampangnya. Ya. Tapi suaranya ya bass doang. Dan kayak mid sama treble-nya sebenarnya kalau misalnya lu potong bassnya ya, mid sama treble-nya ya oke lah, banyak tanya. Tapi ya gue sebenarnya nggak beli ayam ini. Tapi kemarin tuh kan gue lagi nge-search Tokopedia. Gue lagi nyari kabel MMCX yang K-Bear atau KB-Ear atau apapun itu, bagaimana lu pronounce namanya. Terus yang jual kabel itu ada ngejual bareng sama earphone ini dan harganya 300.000. Masalahnya kabelnya itu doang, kalau misalnya gue search harganya sekitar segituan gitu. Jadi basically gue beli kabel itu dapat IM ini. Jadi ya udahlah ya, sebenarnya untuk kalau misalnya lu consider, lu bayangkan gue beli ini dengan harga 100.000 misalnya, ya oke lah buat 100.000 mah. Tapi kalau misalnya gue lihat di harga banyakan orang jual mungkin sekitar 300.000-an, ya ngapain lu beli ini gitu kalau lu bisa beli blonde gitu. Tapi ya kalau untuk build quality ya sih ini cakep sekali sebenarnya. Gue demen banget sama build quality dia. Gue tuh sangat menyayangkan dia itu tidak, ya sound quality ya tuningannya nggak gitu bagus gitu. Ya itu. Untuk berikutnya gue akan membahas tentang ayam buatan lokal. Ya, mungkin kalian pernah mendengar ini namanya Irio. Dan ini adalah Irio Sinom. Irio Sinom ini adalah ayam yang cukup unik menurut gue secara build quality. Dia terbuat dari kayu, mungkin ayam termurah yang lo bisa dapat terbuat dari kayu. Secara sound quality menurut gue seperti ayam-ayam tadi gue sebutin sebelumnya, nggak gitu impresif. Mungkin menurut gue dia lebih ke average lah ya, average to slightly below average mungkin. Treble peaknya agak sedikit menyebalkan bagi gue, dan overall sound quality dia agak sedikit terlalu V-shape untuk preference gue. Agak sedikit driver flex juga di sini. Ya gimana ya, nggak sampah amat juga. Gue nggak bakal ngomong ini suaranya sampah gitu ya, tapi not impressive enough for me to actually review them. Dan kayak gue nggak tahu apakah dia masih available untuk lu beli atau enggak, atau bahkan kayak ini udah di discontinue, sudah tidak ada lagi ya, mungkin juga itu. Oke. Kayaknya itu aja sih. Ini ayam kayak rata-rata ayam murah begini nih yang unik-unik nih, build quality ya entah kenapa lumayan unik-unik juga gue rasa. Tapi ya gue pengen apresiasi juga brand-brand lokal ya. Sayangnya banyak brand-brand lokal tuh yang agak-agak tidak berani memberikan barangnya ke gue. Karena gimana ya, gue tuh meskipun gue pengen mengapresiasi brand lokal ya, cuman gimana ya, gue nggak bakal bilang suaranya bagus kalau misalnya dia emang nggak bagus gitu.
Dan gak bagus itu tuh gue gak ada kayak kompensasi untuk brand lokal. Gue bisa bilang oh ini udah cukup bagus deh gitu. Nggak, gue gak bisa begitu tuh masalahnya. Gue bakal bandingin sama yang legit competition dia di harganya dia gitu loh. Karena kecuali kalau misalnya lu udah punya banyak ayam yang apa namanya, yang lu bakal pakai terus, dan lu emang sengaja ingin support brand lokal, orang-orang yang duitnya mungkin yang budgetnya tidak tak terhingga dan pengen bikin dapat sound quality terbaik di harganya, gue ngerasa nggak akan fair bagi dia juga kalau misalnya gue mulai ngerekomendasiin brand-brand lokal di atas brand-brand yang ataupun kayak ayam-ayam yang sound quality-nya lebih superior gitu. Jadi gue sangat menerima lah ya kalau misalnya banyak brand-brand lokal yang emang gak mau ngirimin ayam ke gue dengan alasan takut di review jelek gitu. Cuman to be honest sebenarnya kalau misalnya ada yang mau ngirimin barang ke gue tapi dia minta untuk misalnya untuk minta input gue aja ke mereka dan nggak gue jadiin ke video, gue jadiin video, sebenarnya gue terima aja sih ya, kecuali mereka sangat confident, sangat pede dengan barangnya dia dan merasa bahwa oh ini videoin aja bro, oh gue bakal videoin. Tapi ya nggak jarang juga ada beberapa brand lokal yang udah ngirim barang ke gue cuman gak minta untuk di video, ya it's okay lah. Tapi ya itulah pandangan gue sama brand-brand lokal. Kayak gue akan sangat mengapresiasi kalau mereka pengen ngirim barang ke gue, mereka berani ngirim barang ke gue, dan gue apresiasi kalau mereka ingin memunculkan nama mereka di dunia ayam yang cukup ramai ini menurut gue. Tapi kayak gue nggak akan ngefurin gitu loh. Gue nggak akan ngefurin karena Anda adalah brand-brand lokal gitu loh. Kayak gue harapkan lo bisa kompetitif juga di dunia ayam. Kecuali lo mau ngirim ke gue tanpa gue posting gitu. Jadi ya nggak apa-apa kayak misalnya ya. Tapi itu gue tetap jujur ke Anda gitu maksudnya. Kayak quality dari ayam ini adalah seberapa dan gue bandingin sama ini soundtracknya ini dan di bagian mana itu gue akan lebih spesifik terutama kepada orang yang langsung ngirim barangnya ke gue. Oke. Cukup dengan Iriosinom. Kalau Anda matanya cukup tajam, mungkin Anda telah melihat dua benda ini dan dari bawah ini itu bukan ayam. Dan Anda benar, ini bukan ayam. Kedua ini adalah earbud. Mungkin kalau misalnya gue nggak gitu banyak sih ngomongin soal earbud di review gue, di channel gue ataupun dimanapun juga. Itu karena gue tahu di Indonesia itu earbud sangat populer. Dan kayak opini gue terhadap earbud itu mungkin kurang populer di antara opini-opini lainnya terhadap earbud, ataupun sebenarnya banyak juga yang beropini seperti gue, cuman banyak yang tidak ingin really talk about it gitu, yang ya udahlah ya udahlah, yang nggak pengen terlalu banyak ngomong soal earbud gitu, takut menimbulkan keributan gitu. Karena ini jujur aja ya menurut gue earbud ya, kayak problem dari earbud itu salah satunya ada beberapa sih problemnya ya, gue jelasin aja sekarang. Yang pertama adalah earbud itu fitting dan orientasi seperti IM dan headphone sangat mempengaruhi suaranya. Itu udah IM, earphone, earbud dan sebagainya juga begitu. Tapi untuk IM itu salah satu keunggulannya adalah fitting dia akan konsisten. Selama ear tips yang lu pakai sama dan lu tahu yang penting dia dapat seal yang kedap, fitting dia akan relatively konsisten dibandingin headphone dan earbud. Sedangkan untuk headphone itu
ngaturnya juga lebih gampang karena orientasinya pasti lurus nih, nempel sama kuping lo. Terus tinggal maju mundurnya aja kan. Kayak lu makainya juga nggak gitu gampang, kayak karena nggak gitu susah gitu maksud gua, kayak karena ya untuk nge-align headphone tinggal geser dikit pas gitu. Dan lu bisa do that consistently. Seperti earphone tinggal ngek sumpel selesai gitu. Dengan untuk earbud kayak bisa lu pasang begini nih. Terus satu agak bengkok begini dikit. Ini udah beda banget nih. Dan apalagi kalau misalnya lu gerak dikit aja, konsistensinya udah mulai berantakan gitu loh maksud gue. Mungkin untuk orang-orang yang kupingnya bentuknya tuh udah ideal sekali, dimana emang kupingnya emang bentuknya sempurna untuk earbud masuk ke sana, tidak menemui masalah seperti itu. Cuman problemnya adalah apalagi orang yang kupingnya memang bentuknya tuh agak-agak sedikit beda gitu. Jadi yang satu fitnya begini, yang satu fitnya begini bentuk kupingnya. Emang dari sononya gitu. Kalau IM kan lu tinggal main aturin ukuran ear tips lu aja. Lu masukin kayak misalnya ini lebih kecil ataupun apa gitu ya. Orientasinya bakal ke situ. Sedangkan earbud itu kan orientasinya tuh suara keluar dari sini, ya. Sedangkan ayam tuh suara keluar langsung dari titik kecil ini nih. Kalau ini kan dari surface yang lebar ini nih. Dan ini akan ngaruh sama bentuk kuping dalam lu gimana. Kalau misalnya bentuk kuping dalam lu udah beda, bakal beda gitu. Jadi masalahnya kayak konsistensi daripada sound quality dari sound presentation daripada earbud tuh menurut gua adalah poin yang masih patut untuk dikritik. Satu. Dan kedua, karena masalah konsistensi itu, akan jauh lebih sulit untuk earbud untuk memperoleh sound quality sebagus IM. Tuh, bahkan kayak yang paling jelas di bass extension, bass depth, detail juga enggak. Imaging juga enggak, akan sulit. Ada kayak kalau misalnya kita ngomong soal earbud, kita kan ngomong soal ceiling. Ini nih perbandingannya sama dengan headphone dan IM. Ini kan gue akan lebih in depth ke perbandingan headphone dan IM nanti mungkin. Konsensus daripada headphone dan IM, perbedaan headphone dan IM tentang sound quality-nya. Dan ini jujur mungkin ada orang yang berpendapat lain daripada gue, cuman rata-rata orang gue rasa akan berpendapat seperti ini ya kira-kira ya. Dimana headphone itu memiliki ceiling yang lebih tinggi daripada IM. Maksudnya apa? At a certain price point, di harga tertentu, performance dari headphone akan ngalahin IM. Akan ada perdebatan di mana posisi itu berada, kayak berapa, di harga berapa headphone mulai ngalahin IM. Ada yang bilang 1 juta, ada yang bilang dari di bawah 1 juta jual 500.000 udah nggak ada yang bisa ngalahin cost KSC 75. Dia antara ada juga yang ngomong 10 juta karena maksud gue Andromeda itu bisa ngalahin headphone dan lain-lain, bisa ngalahin Sundara dan sebagainya, bisa ngalahin vokal Ilex dan sebagainya. Ada juga yang ngomong IM sama headphone itu presentasinya beda, jadi nggak bisa dibandingin, meskipun pada akhirnya kategorinya kita bahas juga sama aja gitu, kayak tone of balance, detail, sound stage dan sebagainya, semua kita bahas sama juga. Tapi ada juga berpendapat seperti itu. Dan menurut gue perbandingan IMs dan earbuds juga seperti itu. Kayak contohnya ini, Vido ini 25.000 kan. Gua rasa nggak ada
IEM, atau sejauh ini nggak ada IEM yang harganya 25.000, kecuali mungkin gratisan kayak Sony MH755. Cuman kalau sekarang kayak kita membeli Sony MH755 250.000. Nah, nggak ada IEM di harga 25.000 yang realistically kita bisa beli sekarang, yang akan lebih bagus daripada Vido. Gua rasa belum ada, ya, kecuali lu mau ngomong soal IEM jadul gratisan yang nggak jelas itu. Dan menurut gua ya mungkin ceilingnya earbud itu ya segitu, 50.000 gitu. Dari 50.000 IEM udah ngejar gitu maksud gua, atau di atas 100.000 gitu. Tiaren MT1 IEM udah mulai ngejar gitu, soal image separation, layering dan sebagainya, detail dan sebagainya. Ya mungkin seperti itu pandangan gua ya. Di atas harga tertentu IEM akan ngejar earbud, meskipun earbud itu menurut gua adalah salah satu yang paling nyaman gitu menurut gua, karena kuping gua lumayan gede. Ya, ada beberapa orang yang emang nggak bisa pakai earbud karena kupingnya dalamnya kecil. Jadi shellnya malah mentok. Ada beberapa orang yang nggak bisa pakai IEM gitu. Ada yang cuma bisa pakai earbud aja. Ada beberapa juga yang bisa pakai dua-duanya secara nyaman gitu, kayak gua. Dan menurut gua earbud itu menang dari sisi comfort dan mungkin kedua soundstage. Nah, ngomongin soal soundstage, ini gue gak ngomong soal precision dari imaging dan sebagainya ya. Gue ngomong soal soundstage doang. Mungkin earbud ceilingnya di sini agak lebih tinggi, ya. Cuman pada akhirnya ada IEM seperti ini, ataupun Blessing 2 ataupun apa itu yang akan mengalahkan earbud juga dalam soundstage, terutama di depth-nya dan sebagainya. Jadi tetap aja ada ceilingnya menurut gua untuk earbud. Ya mungkin itu pendapat gua soal earbud. Jadi kenapa earbuds di sini gua adalah Shiroyuki dan Vido, karena mereka murah. Satu, dua, kayak gua pakai mereka untuk tidur ya, dan aktivitas sehari-hari lainnya. Vido gua udah rusak. Dia ada lengket-lengket kabelnya, jadi kayak gue rasa abis ini gue buang. Tapi ya gitulah, mereka suaranya biasa aja. Dan gue bandingkan sama IEM di harganya 50.000, 30.000 sih gue rasa belum ada ya. Tapi harga Shiroyuki sekitar 100.000-an, gue rasa MT1 udah bisa ngalahin Shiroyuki. Ya itulah, dan kayak kita mulai harga 350.000-an, tinte 2 secondan 350.000-an. Gue yakin nggak ada earbud yang akan ngalahin tinte 2, terutama yang harganya sama. Oke, jadi itu adalah opini gue soal earbud. Ya silahkan komplain di komen di bawah kalau kalian tidak setuju. Tapi ya gue bukannya tidak suka dengan earbud sih. Gue actually demen dengan fittingnya earbud dan presentasi suara mereka yang open gitu dan sebagainya. Cuman kalau misalnya kita mau ngomong soal technical, ya menurut gua IEM lebih technical daripada earbud. Seperti headphone lebih technical daripada IEM. Tapi mungkin ada orang yang lebih demen dengan presentasi earbud, dan nggak salah, Anda tidak salah gitu loh. Jadi kayak nggak akan masalah bagaimana sih, ya tergantung preference kalian juga ya. Kembali lagi, ini adalah mainan ya, earphone adalah mainan, headphone adalah mainan, semuanya adalah permainan. Oke, sekarang kita akan mulai ke story time gua. Udah mau setengah jam nih, 25 menit kayaknya nih gua nge-record. Jadi kita agak singkirkan ini ke sini. Sebenarnya earphone pertama gua itu bukanlah earphone ada di meja ini. Kalau kita mau benar-benar awal ke gua mulai main audio ya, gua mulai main itu sekitar pas gua umur 15 tahun. Itu sih gua enggak sih, lebih muda daripada itu, bukan 13, 14 ya, sekitar segituan. Gue nggak bisa bilang kalau gue main audio ya, karena itu kayak gue beli earphone, bukan gue beli earphone sih, dibeli nyokap gue.
earphone. Kalau nggak salah itu namanya Brainwaves B400, tapi gue lupa apa. Ya, paling jelas bentuknya seperti ini, kecil seperti ini. Cukup flat, nggak flat juga sih, nggak yang jelas nggak bassy, seingat gue. Tapi kayak setelah berapa lama, nggak gitu lama juga, berapa bulan setelah gue pakai itu earphone-nya hilang karena gue nggak bisa ngerawat barang, terutama dulu. Terus berikutnya setelah itu hilang, beberapa lama kemudian nyokap gue beliin gue Audio Technica IM50. Ini juga pada saat masa-masa dia baru rilis tuh, gue sekitar umur berapa ya? Ya lebih tua dikit lah daripada itu. Kayaknya pas awal-awal gue sekitar umur 14, sekarang ini sekitar umur 15 lah. 15-an, gue awal-awal masuk SMA nggak salah. Apa belum bahkan itu. SMP akhir, SMA awal, kalau nggak salah sekitar segitu. Itu gue dibeliin IM50. Cuman ya kembali lagi, earphone itu kegilas mobil. Ya, IM itu kegilas mobil, jadi tidak ada di sini. Tidak bisa diselamatkan. Ya, itulah yang terjadi. Dan setelah itu gue berpendapat, saya tuh tidak bisa merawat barang, bisa merawat earphone. Jadi ya udah beli yang murah-murah aja ya. Akhirnya gue beli ini Xiaomi Piston. Xiaomi Piston ini adalah earphone yang gue sebenarnya sebelum beli Xiaomi Piston, gue sempat beli beberapa earphone lain yang kayak gue beli di Gramet, kayak gue beli di manapun lah, di Indomaret lah, di apa, pokoknya earphone gak jelas banget ya. Karena gue ngerasa ya earphone ntar lagi rusak, sebuang, terus beli lagi. Kayak earphone murahan gak jelas ya, yang gak ada merek. Padahal sebenarnya kalau misalnya gue nggak tahu ya, kayak masa itu gue harusnya beli MH755, cuman gue masih tolol gitu loh, gue masih gak ngerti. Pada akhirnya gue mulai mencari-cari, mencoba-coba satu earphone rusak, buang, rusak, ganti dan sebagainya. Akhirnya gue menemukan earphone ini, Xiaomi Piston. Dan ini bukan Xiaomi Piston pertama gue yang jelas di sini. Ini mungkin Xiaomi Piston keempat atau kelima gue. Karena kembali lagi dulu gue nggak bisa ngerawat apa-apa. Itu piston udah hancur dan hilang kemana-mana, udah nggak jelas. Ini mungkin Xiaomi Piston keempat, kelima gue. Tapi Xiaomi Piston ini diantara ayam-ayam gue yang lain, ataupun ayam-ayam gue pernah gue beli, earphone gue pernah beli sebelumnya. Dia itu price to performance-nya jauh lebih baik. Gua udah menyadari itu. Kayak wow, this thing sounds actually good. Kayak gue mind blown gitu sama suara dia. Kayak sekarang gue ngedenger dia kayak fuck, apa? Ini apaan tai? Cuman ya dulu pas gue pertama kali nyoba, kayak it sounds very good. Akhirnya setiap kali gue rusak atau setiap kali gue hilang, setiap kali gue earphone gue ketinggalan atau apa itu, gue pasti beli Xiaomi Piston untuk ngegantiin itu. Ya mungkin itu untuk gue Xiaomi Piston. Tapi kayak beberapa lama kemudian, beberapa Xiaomi Piston yang sudah terlewati, minat gue akan earphone tuh kayak jauh menurun. Kayak gue mulai tidak peduli lagi dengan earphone, karena gue udah mulai males mikirin soal earphone. Terus gue suatu saat di umur gue 17 atau 18, gue lupa sekitar segitu, pas awal kayak akhir SMA awal kuliah, sekitar umur segitu, atau semester awal kuliah gue pergi ke Amerika, jalan-jalan ke Amerika sama keluarga gue. Di sana gue beli ada satu earbud. Gue nggak tahu earbud berkedok earphone atau apapun itu. Yang jelas earbud ada kayak bungkusannya di luar, jadi mirip kayak earphone, terus jadi hook di kuping dan pokoknya nggak jelas gitulah ya. Mereknya Jabra. Dan legit itu adalah suara
paling sampah. Itu suara paling sampah yang pernah gue denger, yaitu earphone paling sampah di dunia. Itu bahkan di masa-masa gue masih belum punya standar. Jadi masa-masa gue nggak ada standar, gue masih tolol soal earphone-earphonean. Terus gue beli earphone itu earphone paling sampah yang gue pernah dengar. Gue masih inget suara itu kayak radio rusak. Literally the shittiest shit. Listen. Ya dan gue tuh kayak sangat terdorong di jiwa gue tuh sangat terdorong setelah mendengar earphone itu untuk segera membuang itu earphone. Dan kayak begitu gue pakai 1 menit pertama gue denger, dan itu udah gue gak pernah denger lagi itu earphone. Gue cuma dengerin kalau memang benar-benar terpaksa gue perlu denger sesuatu di HP gue. Lalu setelah gue seminggu di US, gue balik di airport. Gue mikir kalau misalnya gue gak punya earphone untuk mendengarkan sesuatu di HP gue, ataupun apapun itu, gue pasti akan bosen gitu kan. Karena perjalanannya sekitar 18 jam. Ya sekitar segitu, gue lupa ya sekitar 18 jam. Akhirnya di airport gue beli earphone ini. Ini RHA MA390 kalau nggak salah. Ya, RHA 390. Dan ini adalah earphone yang kembali membuka mata gue untuk earphone gitu loh anggapannya. Jadi kayak dulu itu saat gue udah mulai gak peduli sama sound quality, kayak RHA ini kayak perubahan dari Jabra yang gue baru denger. Meskipun sekarang RHA ini gue denger kayak agak-agak sampah juga. Cuman dulu pas gue denger lagi RHA kayak wow, holy shit, kayak this is the good shit gitu loh, this is good stuff gitu loh. Kayak gue barusan kena terserang oleh suara yang ada di RHA ini gitu loh. Kayak ini yang membangkitkan kembali kedemanan gue dengan audio gitu. Kayak selama perjalanan pesawat itu tuh gue nyoba-nyoba lagu-lagu gue. Oh my god, holy shit, oh this is sound so good. Oh, padahal lagu gue MP3 128. Gue MP3 yang paling murahan gak jelas. Ya gue, oh my god, this sound so good. Ya gue kayak ngecerot ya di pesawat ya. Kayak literally this sounds so fucking amazing dulu. Tapi abis itu hilang. Jadi gue di kampus gue kayak ketinggalan atau apa sih, hilang RH gue. Ya itulah perjalanan gue sampai sana. Earphone gue hilang lagi. Dan dulu pas masa-masa gue awal-awal kuliah di mana gue masih nggak ada duit, ini tuh cukup mahal bagi gue. Jadi kayak gue merasa disedih sekali setelah itu. Terus gue mulai kembali ke piston gue aja. Gue pikir aduh, emang udah bukan takdirnya gue nggak megang earphone. Jadi ya piston aja dah, malas gue pegang apapun yang lain-lainnya. Terus kayak tidak lama kemudian, ya beberapa bulan kemudian, kayak gue dapet voucher diskon di Sony, di tempat Sony, di toko Sony. Dan disitulah gue mendengar ini, Sony XB510. Sony XB510 ini sebenarnya yang unik di pengalaman gue sama dia adalah sebenarnya ada dua sih. Satu gue dengan Sony XB ini, satu lagi pengalaman gue dengan Sony flagship. Jadi gini, pada saat gue mendengar Sony XB510 ini,
Gua merasa ini adalah yang paling balance di antara Sony lainnya yang ada di toko itu, yang jelas terutama di harga yang dimana gue bisa afford gitu, yang gue bisa beli karena gue dapat voucher itu dan gue bisa nombokin duit gue untuk gue beli. Gue kira-kira nombok sekitar 250 ribu untuk gue beli ini. Jadi ya di antara ayam Sony lain di sekitar harga dia, menurut gue ini yang paling cocok lah bagi gue, paling balance, suaranya nggak cuma ngebass doang karena rata-rata ayam Sony itu bass doang. Dan ayam ini sebenarnya ayam Sony pertama gue, kan sekarang lo tahu gue cukup fanboy sama Sony ya. Gue dulu bahkan sambil ngoleksi flagship ya Sony, XPA 3, H3 dan sebagainya, gue udah ceritain sebelumnya. Z7 gue aja headphone-nya gue beli gara-gara dia sempat jadi flagship Sony juga kan. Nah itu ini Sony earphone pertama gue, dan kayak gue tuh mulai percaya dengan build quality ya Sony itu dari sini. Kenapa? Karena ini luar biasa. Lu tahu, kalau misalnya lo tahu gue tuh dulu kan gak bisa ngerawat barang nih ya, jadi kayak ini gue tarik lah apa segala, kayak ketarik keinjek ke apalah. Terus ini udah pernah jatuh ke kolam renang sekali, dan ini pernah kecuci di mesin cuci 3 kali ada kali. Kayak tidak jarang dimana gue ngorek-ngorek kantong gue, ini ada apaan? Holy shit, ada earphone ini di kantong gue, di celana yang barusan dicuci. Tapi sampai sekarang suaranya masih oke-oke aja gitu loh. Nggak gede sebelah, nggak gimana, nggak mati, nggak gimana. Ini literally, padahal kalau misalnya lu tahu ini nggak ada filternya, ini tuh bolong dalam sini. Langsung lobang ke driver, gue bisa intip drivernya dari sini. Kayak ini tuh kayak earphone yang paling durable yang gue pernah alami gitu. Sampai sekarang tadi gue barusan coba sebelum gue mulai nge-review, gue mulai nge-record hari ini, gue sempat ngetes, dan to be honest suaranya tuh nggak sesampah itu gitu. Gue bahkan lebih sekarang ya gue lebih milih ini daripada ZS10 Pro. Kayak satu single driver ya, jadi nggak masalah koherensi meskipun agak ada ya karena bass dia agak sedikit bloated ya, nggak sedikit sih, lumayan bloated, lumayan boomy dan sebagainya, tapi nggak bocor separah bassnya rata-rata kaset yang sekarang gitu. Yang mungkin gue bisa bilang selevel lah sama kaset sekarang. Tapi treble-nya jauh lebih mending gitu. Gue denger cymbals di lagu Jeremy Passion Well Done itu tuh lumayan bagus juga cymbals-nya. Vocals-nya, suara vokal cewek lumayan bagus, vokal cowok agak sedikit tenggelam. Jadi sebenarnya ini nih lumayan oke lah, bahkan secara tuningannya. Soundstage-nya juga lumayan lebar. Kayak gue ngerasa Sony itu sangat mementingkan soundstage daripada bass. Bahkan orang tuh mikir kalau Sony bass ya kan. Tapi sejauh ini ayam Sony dan headphone Sony yang udah gue punya dan gue coba itu punya soundstage yang bagus gitu. Ternyata kayak X1000 Z1R, ini juga XB510. Terus Sony yang gue baru beli MA900, Sony Z7 gue juga, semua soundstage-nya yang luar biasa. Ini kan sub bass-nya roll off, ini bass-nya bukan roll off parah, ini lebih roll off daripada HD600 R70X, jelas lebih, misalnya ini roll off banget. Tapi soundstage-nya luar biasa, dan emang gue rasa Sony itu bener-bener sangat mentingin soundstage. Dan ini terwujud di barang-barang murahannya dia gitu loh. Soundstage-nya lumayan bagus. Ya nggak bagus-bagus amat sih ya, cuman kayak a bit above average menurut gue. Soal detail juga ya agak grainy, tapi ya so-so lah. Gue nggak separah yang gue bayangkan ayam consumer dari Sony itu seperti apa.
Tapi di hari yang sama gue beli XB 510 ini, itu ada hari yang sama dimana gue nyoba flagship pertama gue. Kayak itu hari dimana virginity flagship gue diambil oleh Sony juga. Gue lupa itu masa-masa Z1R atau M9, gue lupa gue nyoba yang mana. Yang jelas ini adalah satu IM yang Sony yang harga sekitar 26 juta lebih, gue lupa berapa, 26 30 juta ya, sekitar segituan. Gue lupa itu M9 atau Z1R. Yang jelas begitu gue coba, gue ingat terbuat dari logam, agak dingin di kuping gue. Terus soundstage-nya luar biasa lebar. Terus gue kayak bingung bagaimana sebuah benda kecil ini bisa membuat suara seluar biasa ini. Dan kenapa mahal banget. Kayak itu sedikit mendorong gue sebenarnya. Itu sedikit mendorong gue ke kenapa gue beli. Gue pengen punya flagship IM. Karena kayak setelah gue mendengar itu, benda itu antara Z1R atau M9, kayak pikiran gue tuh terbuka gitu akan sesuatu yang lebih gitu loh. Dan gue rasa rata-rata dari kalian harus at least pertama, ataupun kalau misalnya lu belum pernah denger ayam flagship ataupun headphone flagship ataupun apapun itu yang flagship, gua rasa harus dicoba. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan yang muncul di situ. Antara mungkin kalian pikir kayak cuma gini doang. Di situ Anda bisa hemat duit. Kalau Anda pertama keluar cuma gini doang, ternyata situ Anda bisa hemat duit. Jadi artinya lu gak perlu sama flagship-flagshipan. Tapi kalau misalnya pengalaman lu adalah seperti gua, dimana gua kayak holy shit, what the fuck is this? Gua jadi punya semacam target akan gua harus beli flagship itu. Dan itu kayak yang kayak tercatat di pikiran gue, kayak terukir di otak gue semenjak gue denger itu Z1R ataupun M9 itu. Gue agak lupa tuh, lama banget. Itu mungkin ya masih di awal-awal gue kuliah. Setelah gue nyoba ini, berapa lama kemudian gue mulai searching soal headphone. Entah bagaimana gue tiba-tiba interested sama headphone. Emang agak sulit kalau misalnya ngomongin soal journey gue tanpa gue membicarakan soal headphone, karena headphone lumayan berperan cukup besar di pikiran gue. Akhirnya gue beli M40X gue. Jadi headphone M40X adalah headphone pertama gue yang gue beli pakai uang gue sendiri. Dan legit setelah gue denger M40X tuh gue kayak oh my god, this sounds very good gitu loh. Kayak Sony gue XP 510 gue nggak mungkin bisa ngalahin lah M40X. Ya emang bener kayak M40X tuh lebih bagus daripada Sony ini jelas. So gue beli beberapa headphone lainnya. Terus setelah itu skip berapa lama setelah gue beli headphone tuh, kayak nggak lama dah, 1-2 bulan setelah gue beli M40X, gue beli ini KZ ZS10 Pro. Ini secara teknis entry level Chi-Fi gue bukan ini sih. Gue pertama beli Brainwaves kan, Brainwaves tau gue Chi-Fi juga. Tapi ini adalah entry gue ke Chi-Fi modern. Unit yang ini juga. Pertama kali gue beli ZS10 Pro ini, kayak gue tuh sangat terkagum-kagum gitu loh tentang suara ini. Kayak wow my god,
treble-nya so orgasmic gitu. Ya agak sedikit mengingatkan gue sama pas pertama kali gue coba RHA MA390. Kayak oh my god, benda semurah ini bisa bikin suara yang indah sekali seperti ini. Oh my god, tidak mungkin kayak gitu tuh. Kayak, dan ini juga didukung sekali oleh banyak sekali reviewer baik lokal maupun internasional yang sangat menggebiarkan ZS10 Pro ini. Dan di kuping newbie gue pada masa itu, kayak gue merasa ZS10 Pro ini luar biasa karena gue masih belum ngerti. Gue belum ngerti apa itu detail, gue belum ngerti apa itu koherensi, gue belum ngerti apa namanya tightness dan sebagainya. Gue masih belum mengerti, gue masih bodoh ya. Tapi ini sangat impresif bagi gue dan ini membuka diri gue akan dunia sci-fi yang lebih indah gitu loh, yang baru gitu. Meskipun setelah ini gue beli tin T3 seperti di bagian earphone budget gue ngomong setelah gue beli tin T3 ini tidak terdengar terlalu impresif bagi gue gitu. Kayak gue mulai mengerti soal koherensi dan sebagainya. Tapi ya tetap aja kayak ini adalah salah satu pembuka mata gue. Tapi di posisi gue pada saat gue megang ZS10 Pro sampai sekian lama setelah gue megang ZS10 Pro, itu tuh tidak berubah di mana gue berpendapat bahwa headphone itu lebih baik daripada IEM. Inherently lebih baik daripada IEM. Kayak, tapi lo harus tahu dulu kalau misalnya pas zaman ini, pas masa-masa ini, headphone gua yang terbaik adalah HiFiMan HM4XX. Dan earphone terbaik gua, IEM terbaik gua adalah Shure Tape dan BGVP DM6. Dan kalau misalnya lo tahu soal itu, ya lo akan tahu juga kalau misalnya memang M4XX itu adalah headphone yang cukup baik gitu loh dibandingin DM6 ataupun Shure Tape. Cuman meskipun kalau misalnya lihat harganya DM6 lebih mahal, Shure Tape ya lebih murah sih. Jadi kayak gue mikir ya 4XX tuh something else, something better gitu loh. Ataupun bahkan gue bandingin sama M40X gue juga gitu loh. M40X gue juga gue rasa masih better gitu loh daripada DM6 ataupun Shure Tape. Tapi setelah itu gua beli ini Sony MDR EX1000 dan ini sampai sekarang adalah IEM favorit gua bersama dengan Z1R. Dan ini kan gue jelaskan kenapa mereka berdua adalah IEM favorit gua. Jadi Sony EX1000 ini adalah IEM yang pertama kali membuka pikiran gua untuk menyatakan bahwa IEM itu mungkin lebih baik ataupun bisa menyamai kemampuan headphone. Jadi setelah gua mendengar X1000 ini, sebenarnya pas gue beli X1000 ini bukan pertama kali gue denger X1000 ini. Gue udah pernah mendengar ini sebelumnya di sama punya si Om J, si Jason. Sebenarnya udah punya X1000 sebelum gue. Dan gue udah mendengar X1000 dia di tempat yang tidak begitu ideal, dengan lagu-lagu yang tidak begitu ideal, dengan setup yang tidak begitu ideal. Jadi ya gue ngedengar, oh ini oke juga. Akhirnya gue nemu ya orang yang jual EX1000 di Tokopedia. Karena gue pada masa itu adalah anak kuliahan yang tidak berduit ya, jadi gue gak punya dana yang cukup untuk beli ini sekali beli. Jadi gue minta kepada orang, gue nanya, Gan boleh nggak gue 2 kali bayar? Kayak 2 tahun yang lalu, nah ya, Gan gue boleh nggak 2 kali bayar untuk beli ini X1000? Tapi surprisingly gue nggak kenal tuh orang siapa.
Sekarang gue sering ngechat sama orang tuh sampai sekarang, ngomongin soal headphone dan IM, dan supaya dia suka ngirim barang ke gue juga untuk gue review. Dia memperbolehkan ya, entah kenapa gue nggak ngerti apakah dia sedang dibisiki oleh Yang Maha Esa untuk kayak gue sangat berterima kasih sama dia sekarang, karena kalau misalnya dia nggak ngasih gue atau itu, mungkin gue nggak akan beli X1000 dan gue nggak akan bisa nge-review seperti sekarang gitu. Jadi gue sangat berterima kasih sama dia karena memperbolehkan gue untuk bayar 2 kali. Kayak legitimately setelah gue mendengar X1000 ini, gue merasa kecewa, gue merasa bingung, kayak gue merasa bahwa ada yang salah dengan IM1 ini. Kenapa? Karena kayak gue kira dia imbalance, jujur aja ya. Kalau misal, dan gue sempat nanya ke sellernya kayak, bro ini kirinya gede sebelah kirinya lebih gede daripada kanan ya. Terus dia legit nggak tahu gitu loh. Enggak, saya bahkan nggak nyadar bla bla bla. Terus akhirnya ya saya coba lagi gitu, gue coba lagi beberapa hari kemudian. Tapi kayak suaranya aneh gitu, kayak dia itu nyambung sama dunia luar. Presentasi dia nyambung sama dunia luar. Jadi bayangkan kalau misalnya ini soundstage ya. Soundstage itu punya tembok maksimal kira-kira di sini. X1000 itu bayangkan kalau misalnya, jadi kayak gimana nih? Kalau misalnya lu denger earphone nih, lo tuh bakal ngerasain ada amount of space di sini, dan instrumen-instrumen akan bermain di dalam sini-sininya. Cuman X1000 itu nggak ada ininya, jadi ininya hilang. Shit, sorry. Gue nggak tahu apakah ini treble-nya dia roll off, jadi air frequencies dia ngebikin ini atau hilang. Tapi instrumennya akan bermain juga di tempat-tempat yang nggak, ya meskipun dia lebih lebar daripada standar, tapi nggak jauh dari situ gitu loh. Tapi tembok ini hilang gitu loh. Jadi anehnya di situ. Satu. Dan kedua, kenapa? Jadi gue satu track ya yang sering gue pakai untuk tes dulu. Ini lagunya Ariana Grande punya, tapi gue lupa judulnya apa. Udah agak lama gue udah gak pernah dengar itu lagi, karena setelah gue nyoba-nyoba ke headphone dan barang-barang yang lebih high end, gue tahu kalau misalnya itu tracknya sampah. Tapi kayak dulu kan gue nggak ada cans ataupun audio gear yang bisa ngasih tahu ke gue kalau itu tracksnya sampah. Tapi jadi gue dulu suka pakai. Jadi gue dengerin ke X1000 gue, kenapa suara dia jadi di kiri? Padahal gue nggak pernah nyadar suara dia di kiri gitu. Begitu gue nyolok ke X1000 gue langsung sadar, ini kenapa imbalance gini ya? Itu respon pertama gue, kenapa jadi imbalance, kenapa jadi di kiri dikit bukannya di tengah gitu. Nah di situ tuh yang bikin gue nanya ke sellernya apakah ini imbalance. Tapi kayak setelah gue dengerin lagi, gue bandingin sama earphone lain, bahkan gue bandingin sama 4XX gue, sama M40X gue, itu gue nggak pernah nyadar kalau dia emang nyanyinya agak di kiri. Terus bahkan dia sempat pindah ke kanan dikit, terus pindah ke kiri lagi. Tapi di sini tuh semua sangat jelas gitu loh. Kayak imagingnya tuh sangat jelas di sini bahwa dia itu lagi geser-geser gini. Setelah gue menyadari itu, dan gue nyoba-nyoba headphone lain, gue perhatiin sekali imagingnya, dan gue sadar bahwa emang iya bener dia geser-geser begitu. Kayak gue menyadari keluar biasaan IM1 ini. Kayak seberapa technical IM1 ini, kayak how good the imaging was here gitu loh. Kayak ini yang membuka pikiran gue akan bahwa IM tuh ada potensi untuk mengalahkan headphone. Bahkan gue beli ini ke harga murah gitu, 3,5 juta gitu. Kayak wow,
holy shit, nggak mungkin, gila. Kayak itu yang pertama kali pikiran gue, kayak what the fuck. Akhirnya gue kayak menghabiskan duit jutaan juga lebih daripada harga dia untuk nyari ear tips lah, nyari kabel lah, nyari adapter dan sebagainya semua untuk dia gitu. Bahkan gue bahkan beli beberapa dap khusus buat dia gitu loh. Jadi gimana, gue tuh udah ada ketertarikan dan kayak gimana ke bukan ketertarikan ya, namanya apa ya, attachment gitu loh gue sama X1000. Kenapa dari dulu tuh gue selalu bilang ini adalah ayam favorit gue, dan karena itu dia adalah ayam yang mengubah pandangan gue terhadap ayam. Dan keep in mind saat gue mendengar X1000, gue udah pernah dengar Andromeda. It's a big thing gitu loh, karena Andromeda luar biasa. Sampai sekarang gue masih menganggap Andromeda salah satu ayam yang paling luar biasa. Tapi X1000 ini adalah yang benar-benar merubah pikiran gue soal base quality juga. Base dia salah satu base terbaik sampai sekarang ya, makanya ayam udah lama banget. Kayak very very technical, very fast, very detailed. Tapi sayang treble-nya roll off. Jadi ya itulah kelemahan dia. Imaging dia sangat bagus. Tapi setelah 2 tahun mungkin, 1-2 tahun semenjak gue beli X1000 ini, kayak gue berpikir, what is more? Apa yang lebih baik daripada X1000? Gue mulai berpikir, gue ingin mencari sesuatu yang lebih baik. Gue ingin mencari sesuatu yang lebih baik gitu loh. Lebih baik daripada Andromeda. Gua mengejar paling flagship di antara semua flagship. Kayak gue akan berani ngeluarin duit puluhan juta untuk beli ayam tuh, kayak udah ini. Kayak gue udah sekarang bisa nyari duit sendiri gitu. Gue bisa beli barang-barang ini gitu. Gue ingin mencari ayam yang terbaik. Dan itu setelah gue udah beli Haveman Aria dan gue udah beli LCD-X juga. Gue pengen nyari ayam terbaik. Dan di situ gue udah ada sebuah quest untuk mencari apa itu ayam terbaik. Gue nyoba semua ayam yang gue bisa coba ya. Semua brand yang gue bisa temuin, semua ayam yang gue bisa temuin gue coba. Dan di antara semua itu ada 2 ayam yang menurut gua terbaik sejauh itu yang gua pernah nyoba. Gua belum nyoba Odin ya. Diperhatikan, gua belum nyoba Odin karena belum rilis tuh, inget gua. Pas gua nyoba, gua nge-quest nyari ayam ini, yaitu 64 Audio U12T dan Sony IR-Z1R. Ada beberapa alasan pada akhirnya gue akan milih Sony Z1R. Dan ini salah satu alasannya adalah gue bias terhadap Sony. Itu salah satu alasannya. Gue tahu Sony build quality luar biasa. Gue tahu Sony akan long lasting barangnya. Gue percaya sama Sony dan build quality dia akan selamat untuk waktu yang lama gitu. Artinya gue bias akan Sony. Tapi bukan itu aja sih. Ada beberapa qualities dari Sony Z1R ini yang gua value di atas U12T. Satu adalah soundstage width, lebar soundstage. U12T agak menang di depth. Gua rasa agak menang di depth. Cuman secara width, secara lebar jauh. Secara ukuran soundstage jauh lebih lebar Z1R. Kedua adalah treble-nya. Ini sebenarnya rata-rata orang tuh menganggap kayak treble detail di U12T itu emang luar biasa. Dan emang bener treble detail di U12T itu luar biasa. Cuman presentation dan timbre dari treble-nya dan
overall quantity dari treble-nya, menurut gua Z1R really hits it, really knows it's shit gitu loh. Kayak beneran tahu seberapa banyak treble yang harus taruh di sana, dan terbukti bahwa Z1R itu quantity treble-nya dan quality treble-nya menurut gua perfect untuk IEM. Perfect forward. Di sini gue sempet, kalau misalnya lu pengen mendengar lebih jelas tentang ini pendapat gue di sini, tonton video gue yang sebelumnya tentang IEM mid to high end. Di situ gue jelasin semuanya soal soundnya. Dan gue nyoba ada puluhan IEM, kayak 50 IEM. Gue milih Z1R itu terbaik. Akhirnya gue milih Z1R, gue beli Z1R. Terus di situ gue bisa duduk di tempat yang ideal dengan amp gue, terus gue bandingin sama Aria, gue bandingin sama LCDX, gue bandingin sama HD800. Berapa bulan kemudian gue beli HD800. Kayak, dan di situ gue berubah. Di situ gue bisa menyadari bahwa sebaik apapun Z1R itu, dan Z1R adalah IEM yang luar biasa, dan ini ada kayak menurut gue IEM terbaik yang gue pernah dengar di puluhan IEM itu, ataupun at least paling cocok bagi gue. Mungkin tidak objektifnya terbaik ya, cuman paling cocok untuk gue. Gue bisa mengakui bahwa secara technical performance Z1R tidak bisa menyentuh Hi-Fi Man Aria. Bahkan dan ini adalah sebuah hal yang agak sedih bagi gue. Ngaku ini. Dan gue sangat mencintai Z1R. Ya. Tidak bisa menyentuh sama sekali Hi-Fi Man Aria. Dan bahkan Hi-Fi Man Aria tuh lebih less technical daripada HD800. HD800 mungkin less technical daripada Susvara ataupun Abyss 1266. Jadi gimana ya? Dan ini perbedaannya bukan kayak tipis enggak. Ini lumayan signifikan gitu secara technical performance. Kayak jadi Z1R itu menutup kembali pikiran gua bahwa IEM itu bisa kompetitif di dunia headphone. Jadi EX1000 adalah IEM yang membuka pikiran gua di situ. Dia adalah alpha, dia adalah genesis, the beginning dari pemikiran itu. Dan Z1R adalah omega, penutup, koda daripada perjalanan itu gitu. Dia adalah epilognya. Dan kecuali mungkin di masa depan akan rilis IEM terbaik berikutnya yang mungkin bisa mengalahkan headphone di atas. Gua nggak tahu, bahkan kayak gue belum bandingin sama harga di antara Aria dan Sundara ya. Gue rasa kayak Elex, gue kayak ataupun Ananda ataupun ya vokal Elex sama sekali rata-rata biasa di situ tuh. Gue belum terlalu bandingin. Tapi ya sama Aria sih menurut gue masih jauh. Semua IEM ya, gue gak ngomong soal Z1R doang, semua IEM belum ada yang bisa compete dengan a well-driven headphone, well-driven, full-sized, open-back headphone. Tapi kalau misalnya bayangkan, kalau misalnya di 5 tahun lagi keluar IEM yang luar biasa itu, gue rasa headphone juga bakal keluar lagi yang lebih luar biasa lagi gitu. Jadi ya gitulah ya.
karena keuntungannya mereka punya big drivers. Mungkin gue akan bikin sedikit video komparasi untuk high-end lawan headphone di masa depan ya, sebelum gue ngomongin soal headphone ataupun pas gue ngomongin soal headphone. Tapi ya itulah konklusi yang gue terima di antara dua ini. Sayang, Sony X1000 adalah, jadi ini adalah story yang menurut gue sudah sempurna. Yeah, that's it for that story time with BE. I guess see you next time. Godspeed.